Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Membingungkan, 2 sekolah dasar di Boyolali sama sekali tidak mendapatkan murid kelas 1 pada tahun ajaran baru. Lebih dari sepasang siswa kembar masuk bersama-sama di SMA Negeri 3 Kota Semarang. Gegara stres kerjaan, seorang kades di Magelang malah pesta narkoba. Stres karena kerjaan, seorang kepala desa di Magelang nekat mengkonsumsi narkoba. Namun aksinya itu gagal lantaran pesta sabu-sabu bersama 3 rekannya terendus polisi. Inilah Kepala Desa Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang turut digerebek saat pesta narkoba pada 2 Juli lalu. Polisi mengendus adanya pesta narkoba di kamar indekos daerah Desa Tempurejo, Kabupaten Magelang. Pria 47 tahun ini beserta 3 rekannya tak bisa berkutik lantaran polisi menemukan barang bukti sabu-sabu dan alat pakainya. LS tak menyangka jika keisengannya mencoba narkoba kembali malah menjadi petaka. Dulu memang dia pernah memakai, mungkin banyak pekerjaan sehingga tergiur oleh pengalaman yang terdahulu, sehingga dia berusaha memakai lagi. Sekitar akhir bulan, hanya 2 mingguan. Menjabat kades itu sudah berapa lama, Pak? Baru satu periode. Jadi untuk bertiga ini, Saudara HK, ADS, sama YN, dia terkumpul sekitar 2 jutaan. Nanti pembagiannya lebih detail nanti kita di dalam pemeriksaan. Keempat orang ini akhirnya digiring ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, ketiga rekan kades adalah HK warga Tegalrejo Magelang, ASD warga Jebengsari Magelang, dan YN warga Girimarto Wonogiri. Bersama keempatnya, polisi menyita sabu-sabu dalam beberapa kemasan. Total narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari seluruh tersangka kurang lebih 10,5 gram. Dan menetapkan 4 orang tersebut sebagai tersangka dengan menerapkan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebagai kepala desa, tindakan LS tak patut dicontoh. Beban pekerjaan yang berat sebagai kades tak bisa dijadikan alasan yang harus dibenarkan untuk mengonsumsi narkoba. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Pelaku penganiayaan anak angkat hingga tewas di Grobogan akhirnya ditangkap. Ia adalah ibu angkat korban yang sempat kabur usai suaminya ditangkap. Alasan pelaku menganiaya korban karena bandel. Anaknya benar-benar bandel, di celana setiap hari dikasih tahu iya aja, nggak pernah bilang, nggak pernah ini itu, pokoknya anaknya hanya diam. Itulah pengakuan Mariska, tersangka pembunuhan anak angkat yang masih berusia 4 tahun. Ia akhirnya ditangkap setelah sempat menghilang usai suaminya Komarudin terlebih dulu diringkus polisi pada 4 Juli lalu. Di hadapan petugas, perempuan ini ternyata punya peran menganiaya hingga menghilangkan nyawa anak angkatnya yang baru diasuh selama 2 bulan. Nah, setelah kita gali lebih dalam, ternyata kekerasan terhadap korban ini tidak hanya dilakukan oleh saudara KMR, melainkan juga dilakukan secara bersama-sama dengan saudari MRS yang merupakan pasangan ini. Untuk perannya MRS, ini mencubit di bagian perut, membenturkan kepala ke tembok, menendang kaki, dan sehingga terbentur ke dinding, menampar bibir, serta memukul dengan gagang sabu. Mariska menyebut ia mengambil Fahmi Aska sebagai anak angkat atas permintaan orang tua kandung korban yang dikenal di media sosial Facebook. Mariska diminta membayar Rp500.000 untuk mengambil korban sebagai anaknya.
Sementara soal alasan kabur, ia mengaku tak berniat. Ia menghilang karena mencari uang untuk membayar utang orang tuanya. Dari awal saya ngomong kalau saya membeli saya nggak mau, tapi orang tuanya minta duit, katanya buat nyekolahkan anaknya yang pertama 500. Aslinya saya nggak kabur, Pak. Cuman saya dimintai orang tua buat bayar utang karena rumah orang tua udah mau kita bank. Saya ngamen, Pak. Saya ngamen di Demak. Tak peduli apapun alasannya, tindakan Komarudin dan Mariska tak dapat dibenarkan. Saat itu bocah laki-laki ditemukan tewas di kamar mandi di rumah orang tua angkatnya di Purwodadi, Grobogan. Ibu kandung korban curiga dengan sejumlah luka bekas kekerasan di tubuh anaknya. Saat diotopsi ulang, terkuak jika orang tua angkat kerap menganiaya korban. Kini Komarudin dan Mariska harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kasus kekerasan yang menimpa 4 anak di Desa Mojo, Boyolali mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Batang. Setelah proses hukum selesai, Wakil Bupati Batang akan membawa 2 dari 4 anak kembali ke Batang agar mendapat pendidikan yang layak. Saat ini keempat anak menjalani pemulihan trauma di sebuah pondok di bawah pengawasan Dinas Sosial Boyolali. Wajah 4 anak yang dirantai di Desa Mojo, Boyolali kembali ceria. Anak-anak yang jadi korban kekerasan ini sudah bisa bercanda. Sekali-sekali mereka tersenyum kecil. Mungkin perasaan mereka sudah lega ketika bertemu dengan orang tua kandungnya. Kini kondisi 2 pasang adik dan kakak sudah membaik. Sebelumnya keempat anak ini dikurung di sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong. Mereka kemudian dipindahkan ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Tetapi karena dianggap tak layak, anak-anak ini lalu dipindahkan kembali ke sebuah pondok. Mereka mendapat pendampingan dari psikolog untuk memulihkan rasa trauma. Memang orang tua menghendaki untuk pulang, ya nanti setelah proses hukum selesai mereka akan pulang. Yang jelas sekarang anak-anak sudah bahagia karena sudah ketemu sama ibunya. Ya dua-duanya, 4-4-nya sudah ketemu sama ibunya semuanya. Jadi sudah bahagia. Pertimbangannya kalau kita tahu di rumah singgah di sana kan namanya rumah singgah itu kan banyak ODGJ, ya, bukan rumah aman yang khusus rumah aman bukan. Biar ke sini kita layak anak itu, maka kita pindah di sini. Di sini pun bisa belajar mengaji lagi. Tadi pagi udah dites ngaji sini, ternyata luar biasa. Betul. Kasus kekerasan terhadap anak mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Batang. Pada Selasa sore, Wakil Bupati Batang Suyono datang ke pondok untuk menjenguk keempat anak. 2 dari 4 anak akan dibawa kembali ke Batang agar mendapat pendidikan yang layak. Ya kalau saya lihat anaknya sudah cukup membaik lah, mungkin sudah tidak traumatis lagi. Ya saya rencananya mau saya bawa pulang ke Batang, saya sekolahkan di Batang agar dekat, kalau ada apa-apa saya bisa mengontrol. Sudah saya siapkan sekolahnya, semua sudah saya siapkan, antara Bupati dan saya nanti sama-sama di Batang biasa mengatasi hal seperti itu. Iya. Nantinya semua kebutuhan 2 anak termasuk biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Batang. Yulianto melaporkan dari Boyolali.